Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita kembali bertemu di mata kuliah internal external relations pada sesi ketiga. Di sesi ini kita akan membahas spesifik terkait tentang internal relations. Sebelum kita bahas terkait tentang internal relations, kita mungkin akan mencoba reminder lagi terkait tentang hal-hal yang terkait dengan internal relations. Karena internal relations adalah sebuah aktivitas, maka kita harus menyebutkan subjek yang melakukan aktivitas tersebut. Dalam prinsip tugas dan fungsi PR melakukan internal relations, maka yang melakukan aktivitas tersebut adalah seorang public relations. Maka coba kita ingatkan lagi sebuah definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli terkait tentang public relations. Yang pertama disampaikan oleh Cutlip dan Center yang mengatakan bahwa PR adalah sebuah fungsi manajemen. PR adalah sebuah fungsi manajemen yang mengidentifikasi, memantapkan, serta menjalin hubungan saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Sementara pendapat dari International Public Relations, PR adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antar suatu organisasi dengan segenap khalayaknya. Dan terakhir pendapat dari Jeffkins yang mengatakan bahwa PR adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Dari tiga definisi yang disampaikan oleh Cutlip Center, International Public Relations, dan Frank Jeffkins, di setiap definisi ini ada kalimat yang menarik, terutama dari ketiga definisi ini. Dari Cutlip dan Center, kita bisa meng-highlight statement menjalin hubungan saling menguntungkan. Tentu antara organisasi dengan publiknya, karena PR mewakili organisasi atau sebagai representasi dari sebuah organisasi. Hubungan saling menguntungkan. Jika kita lihat, kita tarik ke dasarnya sebelum kita bahas tentang public relations. Tentu teman-teman ingat waktu teman-teman belajar terkait tentang dasar-dasar komunikasi. Di situ disebutkan bahwa komunikasi efektif adalah komunikasi yang bisa saling menguntungkan antara kedua belah pihak, antara komunikator dengan komunikan. Contohnya dalam proses yang sedang kita lakukan sekarang. Proses belajar yang kita lakukan itu saling menguntungkan. Saya menyampaikan ini kepada teman-teman dan teman-teman memahami apa yang saya sampaikan, itu adalah sebuah keuntungan bagi saya karena berarti saya mampu untuk menjelaskan terkait tentang materi. Sedangkan dari sisi teman-teman, saling menguntungkan adalah pada saat teman-teman datang ke kelas atau teman-teman mengikuti perkuliahan internal dan external relations ini, teman-teman mendengarkan dan teman-teman mendapatkan ilmu dari apa yang saya sampaikan. Maka proses teman-teman mendapatkan ilmu adalah proses yang disebut menguntungkan dari sisi teman-teman. Maka ini menjadi sebuah dasar bahwa sebagai seorang public relations, penting bagi kita untuk memberikan penekanan bahwa saling menguntungkan adalah sesuatu yang memang harus terjadi antara organisasi dengan publiknya. Sementara pendapat dari IPR atau International Public Relations, sebuah komunitas public relations di global, mengatakan bahwa PR adalah upaya yang terencana dan berkesinambungan untuk dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian. Kalimat terencana, berkesinambungan ini berhubungan dengan dasar-dasar PR yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya, bahwa dalam praktik sebagai seorang public relations officer, di situ nanti teman-teman akan melakukan penelitian,
riset dulu, karena sebelum kita mengeluarkan sebuah campaign, mengeluarkan sebuah program, maka kita akan melaksanakan riset. Di situ juga kita akan melihat, kita akan mengkoordinasikan, lalu kita akan menjalankan apa yang sudah kita risetkan tersebut, program yang sudah kita teliti tersebut, dan terakhir kita akan melakukan yang namanya evaluasi. 4 hal itu adalah gambaran dari upaya terencana dan berkesinambungan yang dilakukan oleh seorang public relations officer. Tujuannya apa? Menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian. Inilah dasar konsepsi yang ada dalam PR yang berhubungan dengan konsepsi komunikasi secara umum, di mana komunikasi disebut sebagai komunikasi efektif jika terjadi saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Dalam lingkup PR dan internal relations, komunikatornya adalah PR, sementara komunikannya adalah khalayak dari organisasi tersebut. Yang ketiga adalah pendapat dari Jeff Skins. Dari kalimat Jeff Skins hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh IPR. Ada yang mengatakan, atau di sini Jeff Skins mengatakan ada keseluruhan komunikasi yang terencana. Spesifik, Jeff Skins mengatakan ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan berlandaskan pada saling pengertian. Ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Jeff Skins, dan saling pengertian adalah kata-kata yang identik dengan konsepsi dasar dalam ilmu komunikasi. Disebut komunikasi efektif jika hasilnya adalah bukan hanya terjadinya transfer informasi, tapi dalam proses transfer informasi tersebut adanya saling pengertian antara kedua belah pihak, komunikator maupun komunikan. Dalam hal ini komunikator adalah PR atau organisasi yang diwakili oleh PR, dan komunikannya adalah publik. Itu gambaran dasar sebelum kita masuk membahas terkait tentang internal relations. Secara tujuan, PR bertanggung jawab terhadap komunikasi yang terencana, baik itu dilakukan secara internal maupun dilakukan secara eksternal. PR penting untuk menjalin hubungan dengan pihak internal dan eksternal agar komunikasi yang sudah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, dalam proses yang sedang kita pelajari ini adalah internal external relations adalah goals, adalah tanggung jawab besar, tanggung jawab dasar dari seorang public relations, di mana kita tidak bisa memilih. Kita hanya ingin fokus pada internal relations saja, kita hanya fokus pada external relations saja, tapi kita PR sebagai seorang public relations officer yang profesional harus melakukan kegiatan perencanaan atau kegiatan komunikasi yang di dalamnya ada saling pengertian, ada saling pemahaman dan sebagainya, baik itu kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal. Internal relations, seperti kita sudah ketahui bersama bahwa ini adalah sebuah kegiatan dari seorang PR untuk membina hubungan dengan publik internal seperti karyawan, manajer, top manajemen, dan para pemegang saham agar citra dan reputasi sebuah organisasi atau perusahaan tetap positif di mata publik internal. Internal relations ini adalah tugas atau salah satu kegiatan dari public relations, dan jika kita melihat atau teman-teman menggarisbawahi ada kalimat citra dan reputasi. Ini adalah tujuan, ini adalah goals umum, goals yang paling akhir. Karena tujuan PR itu hanya dua, mendapatkan citra dan mendapatkan reputasi. Jika sudah didapatkan, tugasnya kembali dua, tetap dua, menjaga citra dan menjaga reputasi. Atau mengelola citra dan mengelola reputasi.
ternyata mengelola citra, mendapatkan citra, menjaga atau mengelola citra, mendapatkan reputasi dan menjaga reputasi sebuah organisasi itu dimulai dari adanya hubungan yang baik antara publik internal. PR akan berhubungan dengan karyawan, PR akan berhubungan dengan manajer, PR akan berhubungan dengan top manajemen, dan PR akan juga berhubungan dengan para pemegang saham. Karyawan, manajer, top manajemen, dan para pemegang saham adalah pihak-pihak yang ada dalam sebuah perusahaan. Dan kita harus masuk ke semua level ini. Kalau kemarin disampaikan bahwa tugas sebagai seorang PR itu adanya di posisi top manajemen. Seharusnya berada di leher perusahaan. Dalam istilah ada di top manajemen. Maka bagi seorang PR, karena dia harus mampu menyelami perasaan, pemikiran dari karyawan, dari para manajer, dari para top manajemen, dan para pemegang saham, maka seorang public relations officer harus mampu memiliki kredibilitas, integritas, dan profesionalitas. Dua jenis hubungan internal yang sudah kita ketahui pun ada yang disebut dengan hubungan internal vertikal, yaitu komunikasi yang dilakukan antara atasan dengan kepada bawahan, atau komunikasi yang dilakukan antara bawahan kepada atasan. Yang kedua, ada yang disebut dengan hubungan internal horizontal, yaitu hubungan antar sesama karyawan. Dalam konsep dua jenis hubungan ini, biasanya kalau dalam urusan hubungan internal vertikal, sisi komunikasinya adalah komunikasi yang sifatnya formal. Sementara hubungan internal horizontal dari segi konten pesan yang disampaikan, kalau dari internal vertikal itu kontennya lebih formal, kalau hubungan internal horizontal itu lebih non-formal. Dari tujuan hubungan internal, kita sudah mengetahui bahwa kenapa harus menjaga hubungan internal. Tadi tujuannya adalah untuk mencapai citra. Ternyata mencapai citra dan reputasi. Ini adalah tujuan-tujuan agar citra dan reputasi bisa didapat dengan positif, dengan baik. Yang pertama adalah keyakinan dan kepercayaan antara karyawan dengan atasan. Yang kedua adalah informasi yang jujur dan transparan, bebas mengalir ke atas, ke bawah, ke samping, dan di dalam organisasi. Ketiga adalah ada status partisipasi yang memuaskan untuk setiap orang. Yang keempat adalah kontinuitas kerja tanpa konflik dan perselisihan. Yang kelima adalah lingkungan pekerjaan yang sehat dan aman. Yang kelima adalah keberhasilan usaha. Dan yang keenam adalah optimisme tentang masa depan. Ini adalah dasar-dasar dari tujuan hubungan internal ini dilakukan. Teman-teman berhubungan baik dengan karyawan, teman-teman berhubungan baik dengan top manajemen, teman-teman berhubungan dengan baik dengan para manajer, teman-teman berhubungan dengan baik kepada para stakeholder atau para pemegang saham. Tujuannya adalah untuk menciptakan sesuatu yang sangat lengkap, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Fungsi hubungan internal yang pertama adalah mengkomunikasikan kebijakan direksi dan manajemen pada karyawan. Sebelum itu, hubungan internal ini pernah teman-teman bahas atau pernah teman-teman pelajari pada mata kuliah komunikasi organisasi. Jika kita lihat, mengkomunikasikan kebijakan direksi dan manajemen pada karyawan, menjelaskan perubahan dan kebijaksanaan direksi dan manajemen agar karyawan memahami dasar dari pengambilan keputusan, membantu proses restrukturisasi mulai dari sosialisasi kebijakan hingga pelatihan untuk mengurangi dampak buruk dari restrukturisasi, dan yang keempat adalah membantu terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi organisasi. Di sini, teman-teman bisa melihat bahwa semua fungsi hubungan internal identik lebih kepada posisi downward communications. Tentu teman-teman ingat istilah upward communications dan downward communications. Upward communications adalah proses komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi dari bawahan kepada atasan. Upward. Sementara downward, proses komunikasi
di sebuah organisasi yang dilakukan dari atasan kepada bawahan. Fungsi hubungan internal ini, 4 yang ada dalam layar ini adalah 4 fungsi yang sangat berkelindan, sangat beririsan, sangat berhubungan dengan yang namanya fungsi hubungan internal ini sangat berkelindan, sangat berkaitan dengan yang namanya downward communications. Sekali lagi, fungsi hubungan internal ini sangat berkaitan, sangat beririsan, dan sangat berkelindan dengan downward communications. Jenis-jenis hubungan internal kita mengetahui adalah hubungan karyawan, hubungan manajer, dan hubungan pemegang saham. Sekarang kita lihat contoh satu persatu terkait tentang jenis-jenis hubungan internal ini. Yang pertama adalah kita akan melihat sebuah fenomena baru. Fenomena yang disebut fenomena munculnya sebuah aplikasi yang disebut dengan Revo. Revo ini adalah sekolah online teknologi yang membekali para murid untuk keterampilan digital. Jadi kurang lebih Revo ini adalah sebuah aplikasi di dunia digital yang memang mengajarkan secara online kepada orang-orang yang ingin terampil di dunia digital. Apalagi sekarang kita berada di zaman industri teknologi 4.0. Terkait tentang ini, kita akan melihat satu contoh yang disampaikan oleh Revo. Revo pernah mengeluarkan Revo pernah mengeluarkan daftar perusahaan berdasarkan tingkat kebahagiaan karyawan atau happiness index dari perusahaan-perusahaan teknologi. Ada sekitar 30 perusahaan yang disampaikan dari Revo terkait tentang happiness index pada perusahaan teknologi. Kita akan lihat dari 10, dari 30 coba kita turunkan 10. Yang 10 besar. Ini adalah 10 perusahaan yang berada di peringkat atas. Yang happiness index ini diisi atau berdasarkan sebuah pengakuan dari seorang karyawan. Jadi bukan manajer yang bilang, bukan juga pemegang saham yang bilang, bukan para top manajemen yang bilang, tapi ini adalah pengakuan dari karyawan terhadap perusahaan. Dan dia bahagia, bukan hanya senang dapat pekerjaan dan digaji setiap bulannya, tapi dalam menjalankan pekerjaannya mereka bahagia. Yang pertama adalah Payfest, yang kedua adalah Happy Fresh, ketiga Dana, keempat Makari, kelima Tiket, keenam Alodokter, ketujuh Tokopedia, kedelapan Moka, kesembilan Haruka Edu, dan yang ke-10 Gojek. Ini adalah 10 perusahaan yang berada di peringkat atas dari happiness index yang dikeluarkan oleh Revo. Kita mulai dari Payfest. Payfest adalah sebuah perusahaan yang memberikan ruang untuk karyawan membangun relasi dengan mentor bahkan founder perusahaan. Ini tertera dari apa yang disampaikan oleh Nadia Naftalia yang pada saat itu sebagai Organizational Development Associate di Payfest. Beliau mengatakan, "Our regular programs are monthly lunch with our founders for new hires." Sebuah program yang reguler, program yang berkelanjutan, di mana setiap bulannya para pekerja yang baru saja diterima di Payfest itu mendapatkan kesempatan untuk makan siang bersama para pendiri atau para pemegang saham, so that they can provide insight to stay connected to the company. Artinya ini mencoba adalah sebuah upaya untuk membangun hubungan antara perusahaan, antara karyawan dengan perusahaannya. We are also trying to drive one-to-one culture. Culture yang ingin dibangun oleh Payfest adalah one-to-one, ya, one-on-one, di mana
Jika ada informasi atau ada keluhan dan sebagainya, sampaikan langsung. Karena sebagai seorang karyawan baru saja sudah diberikan akses untuk bisa bertemu dengan founders, dipertemukan dengan para pemegang saham dan sebagainya. Disampaikan oleh Nadia Naftalia, because we believe that mentoring and coaching is the biggest drive for employee satisfaction. Mereka percaya bahwa mentoring dan coaching adalah sebuah cara terbaik untuk mendapatkan kepuasan dari pekerjanya. Tentu jika pekerja itu puas, bukan hanya dari sisi gaji dan sebagainya, tapi dari sisi pekerjaan, tentu pekerja akan bekerja secara maksimal. Dan jika pekerja bekerja secara maksimal, maka itu akan berdampak juga dengan hasil yang maksimal yang didapatkan oleh perusahaan. Maka inilah yang menjadikan Payfos menjadi perusahaan yang menempati urutan pertama dengan rating 4,7. Pengakuan dari para karyawannya yang mengatakan sangat senang bekerja di Payfos. Yang ketiga adalah Happy Fresh. Happy Fresh adalah salah satu e-grocery, ya. Kalau teman-teman mungkin pernah melihat di jalan dan sebagainya, itu ada kurir. Happy Fresh itu menawarkan bantuan kepada orang untuk, terutama mungkin kepada ibu-ibu ya, ibu rumah tangga yang menginginkan belanja tapi tidak keluar rumah. Maka Happy Fresh ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang memberikan pelayanan jika seseorang atau ibu-ibu ingin beli sayuran, buah-buahan, dan sebagainya, itu bisa menggunakan Happy Fresh. Program yang dimiliki oleh Happy Fresh adalah Employee Engagement. Yang diantaranya, nanti kita akan lihat, sebelumnya kita lihat dulu pendapat dari Naura Desandra sebagai Employer Branding Associated di Happy Fresh. Such the pandemic, we also have started new program which is Happy Mind. Sejak pandemik, program yang dibuat oleh Happy Fresh adalah Happy Mind. Kesehatan pikiran yang menyenangkan. A platform for happy freshers to be able to have consultations regarding mental health matters. Ini adalah sebuah tempat atau sebuah program yang berbicara terkait tentang bagaimana happy freshers, yaitu orang-orang bekerja di Happy Fresh, itu memiliki mental health. Sebuah perusahaan yang cukup unik. Mereka memperhatikan urusan mental health dari para karyawannya. Mental health kita tahu adalah salah satu isu yang sedang hangat, yang sedang banyak dibicarakan terkait tentang sisi personalitas dari seseorang. With our collaborating psychologists, it's been a hard time for everybody, so we wanted to let them know that we care about it as much as we care about physical health, and help everyone find their way to their solutions and feel better. Jadi kurang lebih Happy Fresh itu sangat memperhatikan mental health. Ini adalah hal yang sedang digandrungi, hal yang sedang sering dibicarakan oleh banyak orang. Mungkin unik juga ya, ada sebuah perusahaan yang peduli dengan mental. Mungkin hanya beberapa kalau misalnya kita cek, mungkin hanya Happy Fresh inilah yang memiliki fokus mental health terkait tentang para karyawannya. Kita lihat apa program dilakukan dari program Happy Mind tadi, yang termasuk program yang disebut dengan Employee Engagement ini. Yang pertama adalah Ask Me Anything. Sesi bagi karyawan untuk bebas bertanya atau memberikan feedback kepada perusahaan dengan tujuan menjunjung keterbukaan informasi publik. Yang kedua adalah Self Mastery, akses gratis untuk belajar LinkedIn, bahasa Inggris, Happy Talk dan Happy Sharing, sesi webinar dari internal perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah fasilitas kantor, ada silent room, ya, tempat untuk beristirahat. Kalau ngantuk tidur itu di silent room, ruangan yang tidak boleh berisik. Yang kedua, nursery room untuk menyusui bagi karyawan yang mempunyai anak balita. Gaming space,
tempat untuk bermain game, pantry, yaitu yang berisi terkait tentang makanan dan minuman. Selanjutnya adalah happy benefit. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh Happy Press untuk memberikan kemudahan para karyawannya, misalnya untuk membeli buku, mengikuti kelas olahraga maupun kelas berbayar. Lalu ada Happy Fit, ya, ada kelas yoga yang dilakukan oleh perusahaan mengajak para karyawan untuk mengikuti olahraga yoga atau zumba setiap 2 minggu sekalinya. Dan semenjak adanya pandemi, Happy Press juga meluncurkan program baru yang mendukung kesehatan mental karyawannya, yaitu tadi Happy Mind yang disebutkan pada slide sebelumnya. Yang kedua adalah Dana. Dana menjaga kesehatan. Kita tahu bahwa Dana adalah salah satu perusahaan fintech yang pada posisi ini menempati ranking ketiga dengan nilai 4,6. Dana's success in becoming to the top 10 companies with the highest reviews is an achievement for all our employees who are often called the Dynamics. Lalu teman-teman lihat, kalimat ini sampaikan bahwa kesuksesan Dana tidak lepas dari 10 kesuksesan Dana terkait tentang 10 perusahaan yang terbaik, perusahaan yang mampu memberikan kebahagiaan kepada karyawannya adalah salah satunya yang disampaikan oleh Dana, di mana untuk menghargai, untuk memberikan pengakuan, artinya publik atau karyawannya itu merasa dimiliki atau merasa memiliki Dana adalah bukan hanya karena dia bekerja dan digaji atau gajinya cocok, tapi juga sebutan. Bagi para pekerja di Dana disebut dengan Danam 8S. Kalau kita baca Danam, 8-nya itu adalah, ya, cara bacanya tentu menggunakan bahasa Inggris. 8, ya, kalau misalnya kita tambahin S berarti 8. Maka jika kita membacanya Danam X, kalau misalnya kita sering atau kita ulang-ulang, ya, Danam X, identik arahnya adalah ke Dynamics. Jadi Dana memanggil para karyawan bukan sebagai karyawan, bukan dia dipanggil dengan karyawan Dana, tapi dipanggil sebagai Dynamics, ya, Dynamics. Sebuah hal yang mungkin jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, memiliki panggilan khusus bagi perusahaan, bahkan panggilannya adalah panggilan yang memberikan semangat, panggilan yang memberikan sebuah inspirasi dan sebagainya. Disampaikan oleh Putri Dianita sebagai Vice President of Corporate Communications Dana, beliau mengatakan Dana believes that HR holds, an important essence for the company. HR or employees are the drivers in various initiatives raised by Dana to realize the cashless transaction movement. Di sini disebutkan bahwa baik itu pekerja di Dana adalah tulang punggung bagi Dana untuk mengajak kepada masyarakat secara umum beralih ke cashless transaction. Therefore, Dana always prioritizes people first, including maintaining employee satisfaction while working and growing with us. People first adalah kalimat yang sering disampaikan kepada Dynamics, pekerja Dana, yang membuat mereka, menjaga mereka agar mereka tetap memiliki kepuasan bekerja sebagai Dynamics atau orang yang bekerja di perusahaan Dana. Itu yang dilakukan oleh Dana sebagai fintech atau perusahaan teknologi yang menduduki peringkat ketiga dalam hal ini. Setelah kita bahas tentang hubungan dengan karyawan, kali ini kita akan menjelaskan terkait tentang hubungan dengan manajer. Hubungan dengan manajer yang pertama adalah sebagai penghubung di antara kedua pihak. Karena kita nanti secara umum atau secara idealnya PR itu berada di leher manajemen, itu ada di top manajemen, di bawahnya CEO, di atasnya para manajer.
dan di atas para direktur dan sebagainya, karena kita akan menjadi penghubung di antara kedua belah pihak. Jika ada masalah dari karyawan terus sampaikan kepada manajer, maka tugas kita lah sebagai seorang PR untuk menjembataninya sebagai penghubung di antara kedua pihak tersebut. Yang kedua adalah backup manajemen. Jika manajemen atau jika top manajemen, para direktur manajer memiliki masalah dengan karyawan, maka kitalah yang diminta untuk menyampaikan, untuk menyelesaikan, membackup, membantu tim manajemen untuk mampu untuk bisa menyampaikan informasi yang baik kepada para karyawannya. Maka penting, saya ulangi lagi bahwa penting bagi seorang public relations officer memiliki integritas, kredibilitas, dan profesionalitas. Karena dengan 3 itu, kita mampu untuk menjadi penghubung yang baik di antara kedua belah pihak karena kita dipercaya oleh mereka, baik oleh sisi lower management, middle management, upper management, dan kita bisa menjadi backup dari manajemen tersebut. Yang terakhir adalah dengan hubungan pemegang saham. Hubungan dengan pemegang saham, ada istilah yang disebut dengan Departemen Investor Relations yang memungkinkan perusahaan mendapatkan harga saham yang optimal tanpa melupakan nilai-nilai perusahaan tersebut. Selain itu, jadi investor relations adalah pihak yang memastikan bahwa dari segi bisnis, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari harga-harga yang cocok, harga-harga yang optimal, agar harga optimal tersebut mampu memberikan keuntungan yang baik bagi perusahaan. Investor relations juga sebagai perwakilan atau representasi dari perusahaan terhadap investor atau sebaliknya. Karena ini bicara terkait tentang keuangan, maka sebagai seorang PR, kita harus mampu juga memiliki pengetahuan terkait tentang keuangan dan sebagainya. Walaupun mungkin ini bukan urusan kita, tapi setidaknya karena kita yang akan menjadi orang pertama yang akan berada di depan, garda terdepan bagi perusahaan jika ada seseorang yang mau menanam sahamnya ke perusahaan kita. Selebihnya atau selanjutnya adalah adanya feedback dari investor. Investor relations juga bertanggung jawab untuk menyampaikannya kepada perusahaan. Jika investor memiliki satu inovasi, ide, dan sebagainya, maka investor relations lah yang harus mampu menjadi penghubung di antara kedua belah pihak tersebut. Mereka juga bertanggung jawab dalam menjelaskan salah satu proses sales, yaitu closing. Walaupun ini mungkin nanti secara teknis akan dilihat oleh teman-teman marketing, tapi setidaknya kita mengetahui proses closing, yang artinya proses perusahaan mendapatkan keuntungan. Yang dimana intinya, investor relations ini bisa dibilang merupakan perantara utama yang menjembatani antara perusahaan dengan investor. Itu adalah upaya yang bisa dilakukan bagi seorang public relations dalam konsep hubungan internal berhubungan dengan para pemegang saham. Ini satu data terkait tentang, kalau tadi perusahaan teknologi, kali ini adalah perusahaan swasta ya. Ini ada Bank BRI, BNI, Telkom, Gudang Garam, BCA, Mandiri yang juga disebutkan memiliki tingkat atau nilai yang tinggi dari segi karyawan kepuasan atau employee satisfaction, kepuasan dari karyawan pada saat dia bekerja di perusahaan tersebut. Baik teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, menambah referensi pengetahuan teman-teman dalam bidang ilmu komunikasi umumnya, dan khususnya dalam bidang internal relations. Untuk sesi diskusi, nanti akan saya share di WA, tapi saya pastikan teman-teman harus mampu atau harus mendengarkan pemaparan dari materi ini secara komprehensif dulu sebelum nanti kita akan membahas terkait atau kita akan berdiskusi pada sesi diskusi di sesi ketiga internal external relations. Sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam hal penyampaian dan perkuliahan kita pada sesi ketiga ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.